Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dan program pendidikan keuangan keluarga Indonesia Uang Anda. Seperti yang sahabat uang Anda ketahui, program ini akan membahas permasalahan finansial yang Anda hadapi, mulai dari keuangan keluarga, usaha hingga investasi. Di tahun yang baru ini, format program uang Anda akan berbeda. Kami akan hadir secara live setiap Sabtu mulai pukul 10.05 hingga 10.25 waktu Indonesia Barat di stasiun televisi kesayangan Anda TVRI. Dengan format live ini, pemirsa dapat menyampaikan permasalahan finansial Anda sesuai topik yang saya bahas di nomor 021 573 22 atau 021 573 7969. Pemirsa, tahun baru merupakan saat bagi kita memperbaharui komitmen untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin ada di antara berpikir bahwa cara untuk memiliki keuangan yang lebih baik adalah dengan mencari pekerjaan baru agar mendapat gaji yang lebih tinggi. Bahkan Anda sudah membuat rencana dan target dengan gaji baru yang berjumlah 2 dari sekarang. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan kita? Jawabannya adalah melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Jadi, jangan dulu berpikir untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi sebelum Anda dapat mengontrol keuangan Anda dengan baik. Intinya, bukanlah berapa besar penghasilan Anda, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan Anda. Pemirsa, keuangan pada dasarnya terbagi ada 4 hal. Yang pertama adalah check up atau melakukan analisa keuangan. Kedua, merencanakan dan menentukan target atau tujuan keuangan. Dan ketiga, bagaimana rencana atau pelaksanaannya. Keempat, monitoring. Jadi, Anda harus melakukan 4 aturan pokok itu untuk mempunyai pengelolaan keuangan yang lebih baik. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik, Anda akan memenuhi semua kebutuhan Anda sehari-hari, membayar tagihan tepat waktu, melunasi utang, dan memenuhi tujuan keuangan jangka panjang. Sebelum melakukan keempat langkah tersebut, miliki dulu dana darurat, yaitu dana untuk darurat sebesar 3-6 bulan biaya pengeluaran. Namun, sebelum menyusun rencana keuangan yang baru di tahun ini, lakukan evaluasi perencanaan keuangan tahun lalu terlebih dahulu. Melakukan evaluasi sangat penting. Pertama, dengan melakukan evaluasi, Anda bisa mengetahui letak kesalahan dan kegagalan Anda dalam mengelola keuangan. Dengan mengetahui letak kegagalan, Anda akan dapat melakukan langkah-langkah perbaikan. Kedua, evaluasi dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap tujuan keuangan yang mungkin berubah dari rencana semula. Misalnya, bila istri hamil, Anda tentu perlu melakukan penyesuaian keuangan untuk menyambut kelahiran anak Anda. Pemirsa, sebelum mulai membuat rencana keuangan pribadi atau keluarga yang baru, sebaiknya Anda menetapkan kembali tujuan keuangan Anda. Tujuan keuangan ini sangat penting untuk arah perencanaan keuangan Anda. Persyaratan dalam membuat tujuan keuangan yang baik, pertama, jelas dan realistis. Jelas bahwa Anda tahu persis apa yang Anda butuhkan. Bedakan antara kebutuhan dengan. Jika Anda ingin membeli mobil, maka Anda sudah harus menentukan mereknya dan mengetahui berapa harganya. Sedangkan yang dimaksud dengan realistis adalah harga mobil yang Anda inginkan harus sesuai dengan kemampuan keuangan Anda. Syarat lain dari tujuan keuangan yang baik adalah bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Pengeluaran keuangan harus memberikan manfaat yang optimal bagi Anda, bukan sekedar memenuhi keinginan sesaat. Jika pengeluaran tersebut memberikan manfaat optimal, maka tujuan keuangan Anda belum cukup baik. Syarat berikut adalah adanya alternatif pencapaian. Anda harus mempunyai beberapa cara untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Misalkan, untuk membeli mobil, Anda harus menentukan pilihan, memberi secara tunai atau kredit.
Bila Anda sudah memiliki alternatif pencapaian, maka secara otomatis Anda akan mempunyai langkah antisipatif. Syarat terakhir dari tujuan keuangan yang baik adalah memiliki jangka waktu tertentu atau deadline. Anda mempunyai target jangka pendek, menengah, dan panjang. Misalnya dalam jangka waktu 1 tahun, Anda menargetkan harus punya mobil. Kemudian dalam depan Anda menargetkan untuk memiliki rumah. Untuk jangka menengah, Anda merencanakan untuk menyekolahkan anak Anda ke perguruan tinggi. Dan target jangka panjang Anda adalah mempunyai tabungan pensiun. Pemirsa, kini kita memasuki segmen interaktif. Silakan Anda menelpon menggunakan password uang Anda, kendali Anda. Silakan hubungi sesuai dengan tema kita hari ini di nomor 573-2269 atau di 021-573-7969. Halo uang Anda. Tangan Anda. Iya, silakan Pak. Dari Bapak siapa? Saya Doni, Bu Rina. Baik, Pak Doni. Senang sekali bisa berkomunikasi dengan Bu Rina nih. Bu Rina, saya ini bujangan pegawai swasta gitu ya. Ya. Saya ingin sekali punya tabungan. Cuma saya tuh boros orangnya gitu loh. Saya nggak bisa saving per bulan gitu loh. Sementara tahun ini saya berencana untuk nabung buat pernikahan saya. Untuk pernikahan ya. Bu ya. Baik, Pak Doni, dari mana nih Pak? Dari Tangerang, Bu. Dari Tangerang. Baik Pak Doni, terima kasih sudah menghubungi uang Anda. Pak Doni, Anda seorang bujangan dan masih boros. Pada umumnya seorang bujangan seringkali boros karena belum mempunyai tujuan keuangan. Pada saat ini Anda sudah memiliki tujuan keuangan, yaitu ingin mengumpulkan uang untuk pernikahan. Hal yang sudah Anda sadari adalah boros. Berarti Anda sering melakukan pembelian dari yang tidak penting. Coba mulai dari sekarang catat apa yang paling penting atau yang harus dibeli dan harus dilakukan pada setiap bulan. Di luar dari itu, jangan Anda lakukan. Misalnya sekarang ini kan sering banyak pergi hangout. Nah, hangout itu juga boleh dibatasi, bukan berarti tidak sama sekali, tapi Anda boleh membatasinya. Misalkan seminggu 4 kali atau 8 kali, Anda sekarang melakukan supaya menjadi 2 kali. Uang yang digunakan untuk hangout menjadi penghematan dan bisa Anda tabung. Lalu kemudian juga bisa jadi karena bujangan seringkali belanja atau makan di luar, Anda tidak memasak di rumah. Nah, coba lakukan kalau membeli bisa langganan dengan catering. Kemungkinan besar selain lebih sehat, uang Anda pun akan menjadi lebih hemat. Demikian Pak Doni, jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Saya akan membuka kembali jalur interaktif. Silakan, selanjutnya saya buka telepon. Silakan menelpon ke nomor 021-573-2269 atau 021-573-7969. Baik, saya akan melanjutkan. Ada pertanyaan melalui email dari Bapak Pak Denny di Bekasi. Pak Denny, ya, silakan kalau ada telepon. Halo, ya, uang Anda. Halo. Iya, halo, uang Anda dari mana Pak? Ini dari Hendra nih. Dari siapa Pak? Hendra di Pak di Solo, Sumatera Barat, Bu. Baik, Pak Hendra dari Solo, silakan langsung ke pertanyaan. Oh, ya, pertanyaannya kadang-kadang uang ini kan ada yang palsunya nih. Iya. Kalau jangan dipalsukan uangnya tuh. Kalau permintaan ini kan ada juga mesin cetak nih. Maaf Pak Doni, saya kurang jelas Pak. Pak Hendra, pertanyaannya kurang jelas Pak. Yang mana caranya uang itu kalau dibelanjakan, bagaimana caranya menyimpannya atau ditabungkan di bank tuh. Dari Hendra di Sanjambaka, Sumatera Barat, Bu. Baik Pak. Ya, coba. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra dari Sorong, Sumatera Barat. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membelanjakan uang dan bagaimananya. Pak Hendra, ada baiknya mulai dari sekarang, mulai mencatat berapa penerimaan Anda dan berapa pengeluaran Anda. Yang terutama harus kita perhatikan adalah pengeluaran, karena itu hal yang bisa kontrol. Catat secara detail. Berapa pengeluaran hari ini atau bulan ini, apa saja yang sudah Anda beli. Dalam 1 bulan, Anda bisa melakukan evaluasi dari pengeluaran tersebut. Ketika sudah terlihat yang mana pengeluaran yang sebenarnya tidak penting atau bisa lebih dihemat, itu yang bisa menjadikan uang tabungan untuk Pak Hendra nanti. Nah, mencatat ini bukan hanya dalam 1 bulan saja, tetapi Bapak harus melakukan pencatatan terus-menerus dalam tahun. Kalau perlu, pengeluaran yang tahun lalu pun Bapak catat kembali, diingat kembali apa yang sudah dikeluarkan. Seringkali ketika sudah mencatat, kita terkaget-kaget. Banyak pengeluaran yang harusnya tidak penting, tetapi kita keluarkan banyak. Nah, demikian jawaban saya Pak Hendra, semoga berguna dan bermanfaat.